Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani, kembali lagi dengan saya. Gimana nih kabar para Sobat Tani sedang melakukan budidaya tanaman atau memilih untuk rehat sebentar, jadi lahannya diistirahatkan terlebih dahulu. Nah, memang pada musim kemarau saat ini banyak petani yang memilih untuk mengistirahatkan lahannya terlebih dahulu karena salah satu alasannya yaitu serangan hama yang semakin meningkat, sehingga banyak petani yang mengalami gagal panen saat melakukan budidaya tanaman. Kali ini saya akan membahas terkait apa sih tentang permasalahan pertanian. Nah, kali ini saya akan membahas terkait zat pengatur tumbuh. Kali ini saya tidak hanya membahasnya saja, namun nantinya di video terakhir kita akan praktek nanti bersama pakarnya. Jadi Sobat Tani, terus ya stay tune di video ini. Apakah Sobat Tani sering mendengar kata-kata ZPT atau zat pengatur tumbuh? Nah, apa sih zat pengatur tumbuh? Zat pengatur tumbuh merupakan suatu hormon atau kumpulan senyawa organik yang memiliki peran untuk mengatur pertumbuhan dan perkembangan tanaman, di mana hormon ini dapat terbentuk secara alami atau berasal dari buatan manusia. Nah, sebenarnya di alam ini setiap tanaman itu memiliki zat pengatur tumbuh sendiri, namun ketersediaannya dalam jumlah yang sedikit. Dan beberapa dalam kondisi tertentu biasanya tanaman tidak dapat memproduksi zat pengatur tumbuh secara maksimal, sehingga membutuhkan tambahan ZPT, baik itu diberikan oleh manusia sehingga bisa dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan tanaman. ZPT atau zat pengatur tumbuh itu memiliki banyak jenis, namun kali ini saya akan membahas jenis-jenis ZPT yang paling terkenal di dunia pertanian. Seperti yang pertama yaitu auksin. Apa sih hormon auksin itu? Hormon auksin merupakan salah satu hormon pertumbuhan yang biasanya banyak ditemui di bagian ujung akar, batang, di mata tunas atau di pucuk daun, di mana hormon ini memiliki peran dalam pemanjangan sel akar dan batang serta pemanjangan sel pucuk atau mata tunas. Lalu peran dari hormon auksin itu apa saja? Nah, seperti penjelasan saya sebelumnya bahwa hormon auksin ini merupakan hormon yang paling terkenal dengan hormon pertumbuhan tanaman, di mana perannya pasti berfokus pada pertumbuhan tanaman, seperti mempercepat pertumbuhan akar, pembentukan akar, membantu proses pembentukan, pemanjangan, dan pembelahan sel, membantu proses reproduksi vegetatif, kemudian membantu mengatur perkembangan embrio, membantu mengatur perkembangan buah, kemudian formasi daun, menjaga keseimbangan dan koordinasi pertumbuhan, serta merangsang kambium dalam membentuk xilem dan floem. Lalu hormon auksin di alam atau di tanaman itu dapat kita temui di mana? Di hormon auksin yang paling banyak. Nah, itu bisa ditemukan seperti penjelasan sebelumnya, yaitu di pucuk daun atau mata tunas seperti tanaman toge atau toge ya, dari kacang hijau menjadi tanaman toge itu biasanya banyak mengandung auksin. Kemudian umbi bawang merah, kemudian air kelapa. Nah, itu merupakan beberapa contoh yang mengandung auksin paling banyak dibandingkan tanaman-tanaman lainnya. Nah, ZPT yang paling terkenal kedua yaitu sitokinin. Nah, sitokinin ini merupakan salah satu hormon pertumbuhan yang dikenal dengan peran utamanya yaitu dalam pembelahan sel atau sering disebut dengan sitokinesis. Nah, sitokinin ini biasanya ditemui pada bagian tanaman atau jaringan yang memiliki pertumbuhan aktif seperti akar, embrio, dan buah. Nah, contoh dari sitokinin yang alami yaitu terdapat dua ya, ada kinetin dan zeatin, di mana kinetin ini dapat kita temui pada bulir jagung yang masih muda, sedangkan zeatin itu dapat kita temui pada air kelapa. Lalu apa saja sih peran dari sitokinin ini? Sitokinin ini seperti sitokinesis penyebutan sebelumnya, lebih dikenal sebagai sitokinesis, memiliki peran dalam meningkatkan proses pembelahan sel di berbagai jaringan tanaman. Yang kedua, dapat membantu perkecambahan biji dengan merangsang pembelahan embrio, kemudian merangsang pertumbuhan pada bagian pucuk dan daun tanaman, mendukung pertumbuhan tunas, membantu pembentukan daun baru dan kloropas. Selain itu, membantu tanaman dalam menghadapi stres lingkungan, baik seperti suhu ekstrim, kemudian kekeringan, dan biasanya membantu tanaman untuk bertahan, memiliki ketahanan terhadap serangan OPT, organisme pengganggu tanaman, dengan menginduksi resistensi tanaman terhadap serangan tersebut. Tanaman jika tidak memiliki sel sitokinesis sebenarnya masih bisa tumbuh menjadi besar, namun tidak dapat membelah selnya sehingga tanaman tersebut tidak dapat berkembang dengan baik. Contoh tanaman atau bahan alami yang memiliki banyak
hormon sitokinin, yaitu seperti bulir jagung yang masih muda, kemudian air kelapa, dan juga bonggol pisang. Nah, yang ketiga yaitu ZPT hormon giberelin. Mungkin para sobat tani sering mendengar ya giberelin ini. Giberelin merupakan salah satu hormon tubuh yang mendukung dalam proses jalannya beberapa fungsi metabolisme yang dibutuhkan oleh tanaman selama masa pertumbuhan. Biasanya hormon giberelin ini bersinergis ya atau bekerja sama dengan hormon auksin untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Kemudian apa saja sih peran dari hormon giberelin ini? Hormon giberelin ini biasanya dikenal dengan hormon yang memiliki fungsi untuk merangsang pembesaran buah. Kemudian apa saja fungsi dari hormon giberelin? Nah, hormon giberelin ini biasanya sering dikenal sebagai hormon untuk merangsang pembesaran buah. Selain itu juga memiliki fungsi untuk merangsang aktivitas kambium, merangsang pertumbuhan tunas lateral dan tunas pada batang, memicu proses pembungaan pada banyak spesies tanaman, kemudian memutus atau menghentikan dormansi benih dan merangsang terjadinya perkecambahan. Selain itu, giberelin ini juga merangsang pembelahan atau perluasan sel pada batang tanaman. Lalu apa saja tanaman dan bahan alami yang memiliki banyak hormon giberelin? Contohnya itu seperti umbi bawang merah, rebung bambu, dan bonggol pisang. Nah, yang terakhir, ZPT yang paling terkenal dalam pertumbuhan tanaman yaitu etilen. Etilen ini biasanya sering dikenal dengan etena. Nah, etilen ini hormonnya berupa gas, di mana etilen ini memiliki fungsi utama untuk mempercepat pemasakan buah. Biasanya hormon ini diproduksi oleh tanaman yang jaringan tanamannya mengalami penuaan dan pematangan buah. Nah, lalu apa sih fungsi etilen bagi pertumbuhan tanaman? Salah satunya yaitu mempercepat proses pematangan buah, kemudian mempercepat proses penuaan bunga dan daun sehingga memudahkan proses pengguguran daun dan bunga. Selanjutnya, membantu tanaman dalam merespon tekanan biotik dan abiotik, mengatur perkecambahan biji dan pertumbuhan bibit, lalu mengatur berperan dalam menentukan jenis kelamin tanaman. Nah, kemudian para sobat tani pasti sering menggunakan etilen ini, sering menemukan hormon etilen ini dengan menggunakan karbit atau spiritus. Namun dapat diketahui bahwa semua jenis buah-buahan itu mengandung etilen seperti pisang, mangga maupun buah-buahan lainnya. Namun biasanya para sobat tani jika ingin melakukan pemasakan buah biasanya menggunakan karbit atau spiritus. Nah, keduanya ini bisa digunakan untuk melakukan atau merangsang pemasakan buah-buahan. Nah, ini dasar-dasarnya sudah kita dapat ya terkait zat pengatur tumbuh. Kemudian para sobat tani pasti sekarang sangat penasaran kan bagaimana cara kita meracik ZPT sendiri. Jadi stay tune terus ya, karena kali ini saya bersama formulator akan melakukan praktek langsung dalam pembuatan zat pengatur tumbuh.